Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok Gebong Memarong, hari ini ingin menjelaskan terkait materi yaitu analisis kasus amatan bentuk arsitektural. Nah, sebelum menjelaskan tentang materi ini, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, yaitu ada saya sendiri, yaitu Andika Mevri Ramadan. Lalu ada keempat rekan saya. Yang pertama itu ada Muhammad Iqbal Zwageri. Lalu ada Aulia Adani Nur Afifah. Lalu ada Ocha Aprilia dan Odi Yahya Putra Perangin Angin. Nah, untuk materinya sendiri, pada analisis kasus amatan arsitektural ini terbagi menjadi dua materi, yaitu analisis keterkaitan bentuk dengan aspek budaya dan tradisi, dan juga analisis keterkaitan bentuk dengan alam lingkungan. Setelah menjelaskan dua materi itu, kami akan memberikan kesimpulannya juga. Nah, untuk materi masing-masing dari analisis ini itu memiliki pokok pembahasan. Nah, untuk pokok pembahasan itu, yang pertama itu ada ritual membangun terhadap kesenian yang tentunya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu ritual membangun rumah adat suku Mapur di Bangka itu dilakukan dengan tradisi ngujem tiang kampung adat Gebong Memarong. Nah, prosesi ini itu dilakukan untuk melestarikan budaya yang ada di suku Mapur. Nah, ngujem tiang kampung adat Gebong Memarong itu tradisi rumah adat dari suku Mapur. Nah, rumah adat suku Mapur itu disebut sebagai Memarong. Nah, rumah Memarong itu dibangun kembali di kampung adat Gebong Memarong di Dusun Air Abik namanya. Terus rumah Memarong itu dibangun dengan bentuk panggung dengan beratapkan nipah yang beralaskan kayu ibul dan dinding kulit kayu. Nah, rumah Memarong ini itu akan difungsikan sebagai balai adat, galeri, museum, dan juga homestay tradisional. Nah, tujuan dari membangun terhadap kesenian ini apa? Tujuannya ialah agar generasi muda itu mengetahui rumah adat nenek moyang mereka. Tujuannya ialah untuk melestarikan budaya suku Mapur agar tidak punah dan tidak hilang. Nah, untuk tradisinya sendiri, selain tradisi ngujem tiang kampung adat Gebong Memarong, suku Mapur ini juga memiliki tradisi yang nama itu tradisi Nujuh Jerami. Nah, tradisi Nujuh Jerami itu merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil panen padi mereka. Nah, tradisi Nujuh Jerami juga itu dianggap sebagai hari raya bagi masyarakat suku Mapur. Nah, untuk itu, itulah penjelasan dari ritual membangun terhadap kesenian. Lalu, itu ada selanjutnya materi tentang ritual membangun dengan hasil alam, yang tentunya akan dijelaskan oleh Saudari Ocha Aprilia. Kepada Saudari Ocha dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ritual membangun dengan hasil alam, yaitu ritual nuju jerami. Salah satu ritual adat suku Mapur yang dilakukan untuk membangun kesenian dan kebudayaan. Ritual ini dilakukan dengan menanam padi dan menumbuknya menggunakan lesung dan alu. Tahapan ritual nuju jerami yaitu membuka peti dan mengeluarkan lesung dan alu. Yang kedua, ketua adat berdoa untuk memanjatkan rasa syukur. Ketiga, memasukkan padi ke dalam lesung dan menumbuk padi dengan alu sebagai tanda salam kepada penguasa bumi, alam, angin, dan embun. Lalu, membagikan beras kepada warga yang berada di sekeliling ritual. Dan terakhir, memasukkan kembali lesung dan alu ke peti dan menyimpannya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai ritual membangun dengan mata pencarian, yaitu suku Mapur ini di pedalaman umumnya bermata pencarian bercocok tanam, ladang berpindah-pindah, berkebun dan berburu. Rumah suku Mapur di hutan terbuat dari kayu berbentuk panggung dan beratap rumbia. Orang Mapur memiliki filosofi tersendiri tentang padi. Kesakralan padi tidak boleh dijual ataupun disisakan saat makan karena menghormati padi, warga Mapur mempunyai ruang khusus untuk menyimpan hasil panen padi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih Saudari Ocah telah menjelaskan materi terkait ritual hasil alam dan juga ritual mata pencahariannya. Nah, selanjutnya itu ada materi lagi yang namanya itu tata ruang kawasan terhadap topografi. Yang tentunya materi ini akan dijelaskan oleh Saudara Odi Pranginani. Oke. Pada Saudara Baik, Odi Putra, dipersilakan. baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata ruang kawasan terhadap topografi. Secara topografi, Desa Gebong Memarong di kawasan Belitung, Bangka Belitung berada di daerah dengan elevasi rendah hingga sedang, cenderung datar hingga sedikit berbukit.
Karakteristik topografi ini berpengaruh terhadap pola tata ruang permukiman dan bentuk rumah adat suku Lop. Karakteristik ini, mayoritas lahan di desa ini memiliki kemiringan rendah yang memungkinkan pembangunan rumah tanpa perlu banyak penyesuaian terhadap kontur tanah. Namun, beberapa bagian memiliki kemiringan landai karena daerah Belinyu memiliki perbukitan kecil. Topografi yang relatif datar hingga sedikit berbukit memungkinkan permukiman tersebar secara fleksibel. Untuk jenis tanah umumnya merupakan tanah laterit atau tanah merah yang mengandung banyak mineral besi dan aluminium. Sering ditemukan di daerah tropis lembab seperti Bangka. Tanah ini cukup stabil untuk pondasi rumah panggung yang ringan, tetapi tidak cocok untuk konstruksi berat tanpa perkuatan. Untuk vegetasi dan landscape, wilayah ini memiliki hutan sekunder dengan tanaman khas daerah tropis seperti pohon kelapa, karet, dan tanaman khas hutan Bangka. Keberadaan vegetasi ini membantu menahan erosi tanah dan menjaga stabilitas permukaan tanah. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Odi Yahya Putra Prangin telah menjelaskan materi terhadap topografi. Selanjutnya itu ada materi tentang bentuk bangunan terhadap iklim mikro dan juga sistem struktur terhadap data kegempaan. Ya, tentunya kedua materi ini akan dijelaskan oleh Saudari Aulia Adani. Kepada Saudari Aulia, dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk bangunan terhadap iklim mikro. Bentuk bangunan terhadap iklim mikro pada Desa Gebong Memarong sangat dipengaruhi oleh suhu, kelembaban, angin, dan curah hujan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi bagaimana bentuk bangunan terhadap alam sekitar. Antara lain, yaitu yang pertama, rumah panggung untuk sirkulasi udara, yang mana rumah panggung itu meningkatkan aliran udara di bawah bangunan, sehingga mengurangi panas yang terperangkap di dalam rumah. Jadi struktur panggung itu juga melindungi dari kelembaban tanah dan potensi genangan air akibat curah hujan yang tinggi. Selanjutnya itu ada material alami yang menyesuaikan dengan iklim. Yang pertama itu ada atap dari daun nipah, yang mana dia tuh ringan, menyerap panas lebih sedikit dibandingkan dengan seng, dan memberikan efek pendinginan alami. Ada juga dinding dari kulit kayu yang mana memiliki pori-pori alami yang memungkinkan udara masuk dan keluar, sehingga menjaga suhu dalam rumah tetap sejuk. Ya, dan selanjutnya itu ada lantai kayu yang mana dia itu tidak menyerap panas berlebih dan tetap nyaman saat diinjak di siang maupun malam hari. Yang ketiga itu ventilasi terbuka untuk mengurangi panas. Yang mana jendela besar dan dinding dari bahan alami itu memungkinkan ventilasi silang, yang mana memperlancar aliran udara dan mencegah ruangan menjadi pengap. Ada juga atap yang agak miring dan sedikit terbuka di beberapa bagian atas, memungkinkan udara panas keluar dengan mudah. Yang keempat itu orientasi bangunan terhadap angin dan matahari, yang mana rumah itu biasanya menghadap ke arah yang memanfaatkan angin alami untuk pendinginan pasif. Posisi rumah dan pepohonan di sekitar membantu mengurangi paparan langsung sinar matahari yang berlebih, sehingga suhu dalam rumah lebih stabil. Dan yang terakhir itu ada adaptasi terhadap curah hujan tinggi, yang mana atap yang curam mempercepat aliran air hujan agar tidak menggenang. Sehingga struktur rumah panggung itu mencegah air masuk ke dalam rumah saat hujan deras atau banjir kecil. Boleh next? Selanjutnya itu ada sistem struktur terhadap data kegempaan, yang mana menurut warga sekitar daerah kampung ini tuh tidak pernah terjadi gempa. Yang mana ini sesuai dengan menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka, yang mana tidak tercatat adanya riwayat bencana gempa bumi sejak tahun 2021. Nah, menurut warga sekitar tadi itu mereka hanya merasakan getaran dari area di dekatnya yang mengalami gempa. Sehingga struktur rumah panggung ini memiliki sedikit pengaruh terhadap ketahanan terhadap gempa. Desain rumah panggung dengan tiang penyangga yang fleksibel membuatnya lebih mampu menyerap dan meredam energi gempa dibandingkan dengan bangunan berdinding kaku seperti beton. Tiang-tiang yang menopang rumah memungkinkan bangunan untuk bergoyang mengikuti getaran tanpa mengalami kerusakan struktural besar.
Ruangan terbuka di bawah rumah juga membantu mendistribusikan getaran tanah secara merata, sehingga mengurangi tekanan langsung pada struktur utama. Dengan desain seperti ini, rumah panggung tradisional memiliki keunggulan alami dengan menghadapi gempa, terutama jika konstruksinya tetap terawat dan bahan penyangga tidak lapuk. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Aulia Adani telah menjelaskan kedua materi tadi. Selanjutnya itu ada materi terakhir, yaitu materialitas terhadap hasil alam dan juga ada kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan tadi, entah itu dari saya dan juga rekan-rekan saya. Yang tentunya materi terakhir dan kesimpulan ini akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal Zwagiri. Kepada Saudara Iqbal, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materialitas sendiri itu diambil dari hutan sekitar yang ada di Belinyu. Bisa dilihat yang pertama itu adalah mentangor belulang. Khusus mentangor belulang ini digunakan untuk kolom struktur yang ada pada Gebong Marong. Walaupun ada juga mentangor pet dan pelempah putih itu digunakan sebagai kolom tambahan. Kolom struktur tetap menggunakan mentangor belulang. Kemudian ada ibul, itu sejenis famili pinang. Jadi ibul ini ditebang, dibelah dua, baru diikat di slope untuk menjadi area lantai. Boleh next? Kemudian untuk atap itu ada dari daun nipah. Daun nipah ini kalau di dinamika gebong dalam itu sudah mulai jarang digunakan karena keawetannya. Daun nipah ini tetap digunakan di area dapur dan pengawetan karena masih menggunakan metode memasak dengan kayu bakar, sehingga asap yang mengepul ke daun nipah itu tetap menjadi pengawetan alami. Kemudian ada kelukuk, itu dari pohon kelukuk, tapi yang digunakan itu hanya kulitnya. Jadi kulitnya itu dipanen, baru diikat di area kolom. Kemudian ada cetakong atau kantong semar. Kantong semar yang ini agak berbeda dari yang biasa kita lihat. Yang ini warnanya hijau dan lebih ramping. Yang diambil itu adalah sulurnya untuk dijadikan ikatan simpul. Ada juga alternatif lain yaitu rotan. Yang kami temukan di dalam hutan itu kebetulan adalah rotan dengan nama lokal itu uit, nah jenis tunggal. Jadi kalau dipanen itu batangnya dipotong, daun-daunnya itu dipotong, lalu dikupas yang hijau-hijaunya itu. Dan keduanya ini tetap digunakan untuk simpul ikatan yang ada di rumah adat Gebong Marong. Jadi tidak ada paku yang digunakan sama sekali. Next. Jadi untuk kesimpulan sendiri, kondisi alam itu lebih mempengaruhi bagian rumah, sedangkan adat istiadat itu mempengaruhi tata kawasan desa. Jadi bisa ditarik kesimpulan, walaupun warga adat Mapur itu sangat menjunjung tinggi adat istiadat, akan tetapi tetap adaptif terhadap area lingkungan sekitar. Baik, saya kira sampai di situ, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Iqbal telah menjelaskan materi terakhir yaitu materialitas dan juga kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan tadi. Baik, mungkin untuk presentasi ini ya demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami paparkan itu dapat memberikan pemahaman yang jelas serta bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.